Ramayani nomor absen 1 dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Yusuf Inular Namun, nomor absen 3 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Hidayat Sandika, nomor absen 15 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Nikade Anahia Nadewi nomor absen 17 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Glesia Dara Putri nomor absen 23 kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Putri Harika Dewi nomor absen 29 dari kelas 12 IPS 2. Halo teman-teman semuanya. Dengan perkenalan tadi di depan, pastinya kalian lebih mengenali kami bukan? Untuk itu, kami akan lanjut memberikan informasi mengenai 4 presiden yang pernah memerintah di masa reformasi. Kira-kira beliau siapa saja ya? Beliau adalah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie yang lahir di Parepare, Hindia Belanda pada tanggal 25 Juni 1936. Dan beliau pernah berkuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954 dan mendapatkan gelar diploma. Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar doktor di universitas yang sama pada tahun 1963. Nah, atas keahliannya di bidang teknologi mengantarkan beliau ke dunia teknorat. Tidak hanya itu, kalian pasti tidak asing lagi dengan nama pesawat N520 Gatot Kaca. Pesawat tersebut adalah kebanggaan bangsa Indonesia dan mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pesawat tersebut adalah ciptaan dari B.J. Habibie. Dan fakta uniknya, B.J. Habibie memiliki IQ 200, bahkan IQ tersebut mengalahkan IQ dari tokoh Albert Einstein yang memiliki IQ 160 sampai 190. Nah, tidak hanya itu, B.J. Habibie juga pernah menjabat sebagai penasihat presiden hingga wakil presiden. Hingga pada puncak kesuksesan beliau menjabat sebagai presiden ketiga yang menggantikan Presiden Soeharto dan menjadi presiden pertama yang menjabat sejak lahirnya pada era reformasi. Nah, berbicara soal era reformasi tidak lepas dari yang namanya krisis ekonomi. Pada saat bangsa Indonesia menginjakkan diri di masa reformasi, banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki, khususnya dalam hal ekonomi. Nah, B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan untuk itu, antara lain yang pertama mengendalikan jumlah uang yang beredar, yang kedua menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia sebesar 70% dan menetapkan bank sentral independen, yang terakhir adalah membiayai program jaring pengaman sosial. Oke, itu tadi informasi mengenai biografi B.J. Habibie. Selanjutnya ada informasi mengenai Abdurrahman Wahid. Yuk dengarkan. Saya akan menjelaskan Abdurrahman Wahid. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940. Beliau mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan studi Islamnya di Kairo, Mesir. Namun beliau mengalami kegagalan karena merasa tidak sesuai dengan metode pendidikan di sana dan pekerjaannya setelah G30S. Pada tahun 1966, beliau ditunjuk kembali untuk melanjutkan studinya yang telah disamarkan oleh Universitas Brajar. Beliau menjabat pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Ia menjadi presiden keempat setelah mengganti B.J. Habibie saat pemilihan presiden pada sidang MPR RI 1999. Sosok Abdurrahman Wahid atau kerap dipanggil sebagai Gus Dur merupakan presiden keempat Indonesia. Meski beliau menjabat sebagai presiden Indonesia, beliau tetap mengeluarkan pernyataan kontroversial, yaitu gitu aja kok repot. Begitulah beliau menjawab tuduhan yang diberikan kepada dirinya. Pada masa pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di mana laju pertumbuhan menjadi hampir mencapai 5%. Program kerja yang sempat dikerjakan oleh Gus Dur adalah yang pertama ada pembubaran Departemen Penerangan atau diganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang kedua, penggantian nama provinsi dari Irian Jaya menjadi Papua. Yang ketiga, penghapusan
rangkaian kebijakan yang bernilai diskriminasi terhadap kebudayaan Tionghoa. Yang keempat, membentuk DPR dan MPR. Dan yang terakhir, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Di sini saya akan menjelaskan biografi Ibu Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947. Megawati Soekarno Putri lahir di masa agresi militer. Masa jabatan 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Megawati kuliah di Universitas Pajajaran di Bandung untuk belajar pertanian. Tetapi keluar pada 1967 untuk bersama ayahnya setelah kejatuhannya. Pada tahun 1970, Megawati pergi ke Universitas Indonesia untuk belajar psikolog. Tetapi keluar setelah 2 tahun. Pada 23 Juli 2001, Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden RI kelima yang menggantikan Abdul Rahman Wahid yang didampingi oleh Hamzah Has sebagai wakilnya. Dengan periode yang sama dan ia menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Program kerja sebagai berikut. Yang pertama ada membangun tatanan politik yang baru dengan memberlakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu disusun juga peraturan perundang-undangan yang belum ada di Indonesia agar amanah konstitusi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada sistem pemilu baru, pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Yang ketiga ada hukum hakim dan petugas pengadilan pada masa kepemimpinan Megawati. Acap kali tidak bekerja dengan baik dan tidak sedikit yang korupsi. Oleh sebab itu Megawati menerapkan beberapa kebijakan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama ada merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh, yang kedua ada mengkaji perundangan yang berlaku, merevisi dan memperbarui, serta yang ketiga mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum menuntaskan masalah-masalah hukum di masa lalu dan menerbitkan ketentuan perundangan tentang hal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari SBY atau dikenal dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Lahir pada tanggal 9 September 1949, ia menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, yang merupakan presiden pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan terpilih kembali dalam periode kedua. Beliau ditemani oleh 2 orang wakil presiden, yaitu yang pertama Muhammad Yusuf Kala tahun 2004 sampai 2009, yang kedua Buediono tahun 2009 sampai 2014. Beliau kuliah di Universitas Pertahanan Indonesia. Kondisi ekonomi pada masa pemerintahan SBY terjadi peningkatan dalam hal perekonomian. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2011 ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6% pada 2012, yaitu di level 6,23%. Adapun program kerja yang dilakukan SBY antara lain pemberantasan mafia hukum, yang kedua rehabilitasi industri pertahanan, yang ketiga penanggulangan terorisme, yang keempat listrik, dan yang terakhir produksi dan ketahanan pangan. Jadi kesimpulan pada masa reformasi adalah masa reformasi dimulai dari tahun 1998 sejalan dengan pengunduran diri dari Insinyur Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 28 Oktober 1999. Dan pada masa reformasi ini sangat banyak yang perlu diubah dari 4 presiden kita, yaitu B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, dari segi krisis ekonominya, dari segi politiknya, dan sosial budayanya. Untuk itu, pada masa reformasi ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh 4 presiden kita. Jadi, masa reformasi
reformasi ini adalah masa di mana kita benar-benar lebih diperbarui lagi dari segi krisis ekonominya, dari segi ekonominya, sosialnya, agar lebih baik dibandingkan dengan Orde Baru yang sebelumnya. Demikian dari kami mengenai informasi biografi tentang